Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Nur Aini, absen keempat. Di sini saya akan membuat video tentang sejarah. Langsung saja. Masa kekuasaan VOC di Indonesia atau dikenal dengan sebagai Kongsi Dagang atau Perusahaan Perdagangan Belanda di Indonesia. Hal yang melatar belakangi VOC yaitu para pedagang Belanda datang ke Indonesia saling bersaing satu sama lain untuk meraih keuntungan yang melimpah. Pada masa itu, Belanda sedang perang melawan bangsa Portugis dan Spanyol. Pemerintah Belanda akhirnya ingin menyatukan para pedagang Belanda dalam satu kongsi dagang atau perdagangan. Pemerintah Belanda juga yakin hal ini akan ampuh untuk kekuatan militer dan ekonominya. Atas praaksara Prince Maurits, VOC pun resmi didirikan pada tanggal 20 Maret 1902 di Amsterdam, Belanda. Tujuan utama didirikannya VOC yaitu menghindari persaingan antara perdagangan Belanda, menghindari persaingan dengan bangsa Eropa lainnya, dan menghindari memonopoli perdagangan rempah. Selain itu juga VOC memiliki hak oktroy atau hak istimewa, yaitu hak mencetak uang sendiri, hak memelihara angkatan perang sendiri, hak memerintah negara yang diduduki, hak melakukan perjanjian dengan raja-raja, dan juga hak memonopoli perdagangan rempah. Dan akhirnya pada tahun 1749, tepatnya pada tanggal 24 Maret 1749, VOC pun mengalami keruntuhan akibat terjadinya korupsi. Materi selanjutnya yaitu tentang kekuasaan Republik Batak di Indonesia. Pada tahun 1795, Prancis menyerbu Belanda. Muncullah kaum patriot dari Prancis yang membuat Raja William V melarikan diri ke Inggris. Belanda pun dikuasai Prancis. Prancis kemudian membuat pemerintah bernama Republik Batak yang dipimpin Louis Napoleon. Pemerintahan Indonesia pun di bawah kekuasaan Batak. Raja William V kemudian menyampaikan surat yang berisi pemerintah Belanda menyerahkan ke Inggris, bukan ke Prancis. Inggris pun ke Indonesia dan mengambil daerah Padang, Ambon, Aceh, dan membuat angkatan Batak ingin mengambil semua daerah bekas VOC. Louis, pemimpin Batak, menunjuk Daendels tugas dari tahun 1808 hingga 1811. Pertama, mempertahankan Jawa. Kedua, hapus feodalisme. Ketiga, membuat berbagai kebijakan. Kebijakan pertahanan, memperbanyak jumlah pasukan 18.000 orang pribumi, membuat angkatan Legion Mangkunegara, membuat jalan raya dari Anyer sampai ke Panarukan. Kebijakan politik dan pemerintahan, mengangkat bupati sebagai pegawai, membagi Pulau Jawa menjadi 23 keresidenan, kebijakan peradilan 3 peradilan, orang Eropa, Timur Asing, dan pribumi, buat peraturan pemberantasan korupsi. Kebijakan sosial ekonomi, melakukan pajak peningkatan penanaman yang laku di pasar dunia, rakyat wajib menyerahkan hasil pertanian, menjual tanah kepada swasta. Adanya kesalahan kebijakan yaitu menjual tanah kepada swasta yang hasilnya untuk diri sendiri. Lalu dipecat, Jenes dipilih. Pada 1806, Jenes terusir karena wilayah dikuasai Inggris. 26 Agustus 1811, Batavia dikuasai Inggris. Jensen meminta Legion Mangkunegara untuk memukul Inggris, tetapi tetap kalah. Pada 18 September 1811, Belanda dipaksa mendatangi perjanjian Tuntang. Pulau Jawa diserahkan kepada Inggris dan orang Belanda dipekerjakan di perintah Inggris. Materi selanjutnya tentang masa pemerintahan Inggris di Indonesia. Pada 18 September 1811, Raffles ditunjuk prinsip. Pertama, sebagai kerja rodi, pemenyerahan wajib dihapus, pemungutan pajak dihapus, tanah milik pemerintah. Kebijakan politik dan pemerintah,
membagi Pulau Jawa jadi 18 keresidenan, mengangkat bupati sebagai pegawai pemerintah. Kebijakan sosial ekonomi, menghapus penyerahan wajib, menghapus kerja rodi, menjual tanah ke swasta, memberlakukan sistem sewa tanah. Untuk sistem sewa tanah dengan ketentuan petani menyewa tanah meskipun pemilik tanah, harga sewa sesuai kondisi tanah, menggunakan uang tunai. Adanya banyak kendala pada masa Raffles. Kurangnya pengawasan, bupati lebih kuat dibanding asisten Inggris. Pemerintah Raffles kurang memuaskan. Pada 1815, Raffles diganti John Vandal. Namun tak lama Pulau Jawa harus diserahkan ke Belanda pada tahun 1816. Selanjutnya, materi kekuasaan Belanda di Indonesia dan tanam paksa di Indonesia. Pada 1829, Van den Bosch mengajukan usulan harusnya melakukan penanaman tanaman di jajahan yang laku di pasaran dunia dan kaum pribumi dijadikan kerja rodi atau tanam paksa. Ketentuannya, petani harus menyediakan 1-5 tanah miliknya, tanah yang digunakan bebas pajak, hasil panen diserahkan ke pemerintah, pekerjaan diawasi penguasa pribumi. Penguasa pribumi diberi bonus ketika semakin besar setoran, maka semakin besar bonusnya. Penguasa pun memaksa pribumi untuk menanam. Adanya bonus memicu penyelawangan terhadap luas tanah 1-5 lebih digunakan. Sistem tanam paksa menimbulkan pro dan kontrak. Pada tahun 1860 terbit 2 buku Sticker Contracten oleh Franzen dan Max Havelaar oleh Louis Dekker. Sejak itu sistem paksa mulai dihapus dan diganti oleh ekonomi liberal. Kemudian saya akan menjelaskan tentang politik pintu terbuka. Pintu terbuka adalah kebijakan perekonomian Indonesia, dibuka oleh swasta untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Kebijakan pintu terbuka, sistem tanam paksa dihapus, ekonomi diserahkan kepada swasta, ditandai dikeluarkannya Undang-Undang Agraria dan Gula. Pelaksanaan pintu terbuka, pertama, perkebunan tebu dan perkebunan tembakau. Dampaknya memberi keuntungan kepada swasta, hasil-hasil mengalir ke Belanda. Dan yang terakhir, politik etis. Politik etis, edukasi sebagai pendidikan, imigrasi sebagai saluran irigasi, emigrasi sebagai perataan penduduk. Penyimpangan politik etis, edukasi untuk tenaga kerja, irigasi untuk mengairi perkebunan, emigrasi untuk memenuhi tenaga kerja perkebunan. Dampaknya pembangunan sarana aktivitas pertanian dan pembangunan sarana transportasi. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.